Tadi banyak virus yang lain, ya, virus yang lain, apakah ya TB dan lain sebagainya itu tadi kan juga tetap waspada. Tapi hanya sekedar himbauan saja lah, karena di depan ada orang ramai, dalam keramaian itu tadi tentu kan juga tetap waspada, tetap jaga jarak, hanya sekedar waspada itu kan lebih bagus menjaga daripada mengobati itu tadi. Iya, Nah, lebih bagus waspada ini mencegah, ya, mencegah daripada mengobati. Ya, dari Ibu Zulaini mungkin dari sisi kesehatannya seperti apa, Bu? Oke, nah ini juga kita lihat mobilisasi masyarakat ini pasti sangat tinggi menjelang Nataru ini ya, Natal dan Tahun Baru. Dan tentunya ini orang pada excited untuk pulang kampung, merayakan Natal dan Tahun Baru. Kita juga nggak bisa untuk menghentikan mereka gitu kan. Nah, karena adanya virus baru ini, seolah-olah kan kita mendengar kata COVID gitu ya, udah trauma mungkin dengan tahun yang lalu gitu kan. Jadi harus tetap waspada seperti Pak Jo bilang tadi dengan menggunakan masker ataupun mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan. Apa sih aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya bisa tetap melakukan perjalanan pulang kampung, bersilaturahmi dengan keluarganya, tapi juga tetap dalam kondisi yang sehat. Iya. Jangan dari kota terakhirnya pulang kampung malah membawa virusnya. atau dari kampung ke kota bawa virus. Iya, sebaliknya ya. Jadi apakah yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Kesehatan dalam memberikan edukasi bahwa germas, ya kan, gerakan masyarakat itu sangat penting dilakukan untuk mencegah penyakit ataupun virus yang ada saat ini? Kalau menurut Bu Zul? Oke, saya pikir Dinas Kesehatan juga pemerintah pasti sudah memikirkan ya, memikirkan segala aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Salah satunya itu bagaimana menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat, sama seperti kondisi COVID yang beberapa tahun lalu, bahwa menjaga imunitas tubuh. Kemudian kalau misal kita berbicara germas, harusnya setiap orang itu harus melakukan olahraga setiap hari gitu. Jadi olahraganya nggak mingguan, bulanan. Kalau kemarin kan pas waktu COVID itu bersepeda semuanya kan, habis itu berhenti. Nah sekarang pada nggak tahu kemana olahraga baru lagi. Jadi harusnya olahraga itu harus dilakukan dengan rutin, karena tidak cukup dengan sehat tapi harus juga bugar gitu. Melakukan perjalanan jauh kan harus bugar. Bugar artinya itu tidak merasa kelelahan yang berarti ketika melakukan suatu aktivitas.
Kan 9.000 ataupun juga ada 12.500-an ya, personil yang dipersiapkan baik itu dari TNI maupun juga dari Polri ya dan TNI. Itu kita harus break sejenak. Oke. Kami akan lanjutkan sesaat lagi. Kili begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau partai itu kan jelas punya konstituen dong. Ya, yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Kili begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau partai itu kan jelas punya konstituen dong. Ya, yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Kembali lagi bersama kami di Inspirasi
jam, 10 jam. Tetapi misalnya tadi karena ada kondisi cuaca banjir atau longsor ataupun di jalan yang mereka mengharuskan berhenti lebih lama, ini kan dibutuhkan kebugaran supir. Jadi supir sehat aja itu tidak cukup, harus bugar. Sehat belum tentu bugar, tapi kalau bugar sudah pasti sehat. Karena saya juga membaca bahwa Dinas Kesehatan juga sudah melakukan tes kebugaran juga pada supir-supir ini, bukan hanya tes kesehatan, misalnya tes darah, kemudian tekanan darah ya, atau yang lainnya urin gitu ya kan, tapi juga tes kebugaran seperti menggunakan tes Harvard atau naik turun bangku, kemudian tes keseimbangan. Sebenarnya sih untuk kebugaran ini juga harus dilakukan secara rutin. Kalau misalnya pada pekerja itu kan dilakukan di awal, di pertengahan, dan di akhir, supaya ketika mereka pun dalam misalnya nanti pensiun di hari tua itu mereka tetap bugar, tetap sehat, gitu. Jangan terjadi penyakit akibat kerja. Karena misalnya driver duduk lama di bus itu kan lumayan nih, kan. Ini juga harus ada arahan juga supaya melakukan stretching, bagaimana stretching yang benar ketika di perjalanan, ketika berhenti, kemudian ada waktu istirahat, ya peregangan otot gitu ya kan, peregangan otot supaya kembali lagi. Nggak harus melakukan senam-senam olahraga atau apa, tapi melakukan gerakan-gerakan stretching yang benar, karena mereka kebanyakan duduk. Nah, itu bisa sangat membantu untuk meningkatkan kembali kebugaran para supir. Sedianya itu berapa lama durasi kita duduk dan kita harus melakukan stretching? Berapa lama duduk tuh? Kalau duduk itu saya rasa 2 jam aja sebenarnya 2 jam udah berasa ya? Udah berasa kan. Makanya kalau misalnya perjalanannya panjang itu 2 jam 3 jam kan udah harus istirahat dulu mereka kan. Nah, disitulah dilakukan stretching. Bukan hanya supir, sebenarnya penumpang juga ikut pegel, makanya turun istirahat dulu ke misalnya ke tempat makan, minum gitu ya. Ya harus turun lagi untuk melakukan peregangan otot tadi itu. Karena kalau enggak ya pegel-pegel badannya, kan nggak nyaman kalau pulang kampung dalam kondisi yang nggak fit gitu ya. Nyampe kampung malah istirahat lebih lama di kampung jadinya. Nggak bisa kemana-mana jadi. Iya. Pak Jul, ini kalau untuk edukasi dan promosi kesehatan yang dilakukan pemerintah, ada tidak supaya Nataru kali ini berjalan inspirasi pagi mengenai persiapan menghadapi Nataru ya Pak ya? Iya. Nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau partai itu kan jelas punya konstituen dong. Ya. Yang di tengah itu kan penyeimbang.
Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Kili begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau Pak Harto itu kan jelas punya konstituen dong. Ya. Yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Kembali lagi di pada yang seperti yang saya sampaikan tadi, tentu tenaga kesehatan itu tadi kan juga itu yang
kalau misalnya untuk driver tadi kan udah ada ketentuannya ya, dari pemeriksaan awal, riwayat penyakitnya apa, dan tentunya standarisasi itu harus dipatuhi. Misalnya kalau udah kronik diabetesnya ya tentu tidak memungkinkan Diabetes lagi. ya lebih. Diabetes ataupun karena seperti yang kita lihat gitu, driver-driver sekarang itu kan ada yang mengalami obesitas karena kan mereka duduk terus saja. ya gitu. Nah itu kan untuk mereka tingkat kebugarannya kan juga harus diperhatikan gitu. Nah kemudian saya rasa pihak dinas kesehatan dan pemerintah juga sudah serius dalam menangani itu, karena di pos-pos tertentu juga kalau dulu tuh ada yang masasnya tuh, driver-drivernya masas gitu ya, untuk mengurangi kelelahan mereka, karena kalau driver sudah lelah ya tidak fokus, kemudian ngantuk gitu. Jadi kalau driver menderita diabetes itu kan cepat ngantuk mereka gitu, karena ini tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan. Apalagi juga misalnya sering buang air kecil atau apa. Tentunya ini sudah diantisipasi oleh pihak dinas kesehatan dengan pemeriksaan tadi. Nah, kemudian kalau misalnya untuk penumpang mulai dari sekarang sudah juga harus setidaknya meminimalisasi kondisi sakit mereka gitu. Artinya mereka juga sudah harus bugar, sudah harus, tapi kayaknya penumpang tuh lebih ini ya, sehat kalau pulang kampung ketemu dengan keluarga ya. Jadi itu mungkin bisa menimbulkan apa ya, hormonnya senangnya itu ya kan. Nggak tahu nanti balik ke sini lagi nanti udah lagi, tapi Ketemu kerjaan lagi, stres lagi. iya, tapi kalau ketemu keluarga, ketemu pulang kampung tuh excited banget kan. Jadi itu aja supaya lebih menjaga bagaimana persiapan mereka kesehatan dan kebugarannya dalam perjalanan, dan pastinya penumpang yang lebih tahu berapa jam perjalanan sih mereka melakukan perjalanan, dan itu yang harus diantisipasi oleh penumpang, harus tetap juga melaksanakan germas tadi, gerakan masyarakat sehat. Oke. Dok, ini selain diabetes, penyakit apa yang harus jadi concern selama pulang kampung? Kayaknya kolesterol kali ya? Hipertensi, Iya, jantung, hipertensi. ya. Hipertensi, kamu mungkin ini kan banyak makan daging ini. Makan daging hipertensi ya. Kemudian juga yang perlu juga dalam pulang kampung ini tadi, tempat-tempat hiburan, ya, tempat-tempat wisata itu tadi tentu itu adalah yang ramai. Tentu kan juga bagi pengunjung dan lain sebagainya itu tadi, selain daripada kendaraan menuju ke sana juga itu tadi tentu juga harus tetap waspada. Jangan ugal-ugalan ya kan. Kemudian juga daerah keramaian tadi tentu gunakanlah alat pelindung diri sebagai pencegahan. Kita pencegahan dari berbagai virus yang sedang berkembang, bukan berarti itu tadi kita hanya sekedar menghimbau ya, untuk menjaga ya kalau sehat ya, yang khususnya bagi masyarakat yang kurang sehat tadi, gunakanlah masker gitu ya, kurang masker supaya tidak terjadi penularan. Kalau sehat ya nggak ada masalah ya. Kayak kita ini kan sehat nih ya. Coba kita sehat. Apalagi kan nggak rame ya, bugar juga ya. Sehat dan bugar ya. Nggak rame, kalau rame kan tetap waspada kita menggunakan. Cuci tangan tetap pas Cuci pakai tangan masker juga ya. tetap ya. Oke. Dari Ibu Jul mungkin himbauan untuk pemirsa. Oke, buat pemirsa yang akan melakukan perjalanan Natal dan Tahun Baru, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran, kemudian semoga tetap sehat berkumpul dengan keluarga dan kembali lagi ke sini dalam kondisi sehat. Selamat berlibur. Oke. Pokoknya harus sehat ya. Dan bugar. Sehat dan bugar. Ya. Dan itu tidak pada saat mau liburan aja ya, kita harus jaga kesehatan. Sebelumnya juga kita harus lebih tetap jaga kesehatan. Harus setiap hari, harus perhatikan germas ya, germas harus kita jalankan. Siap. Baik, terima kasih. Kita sudah berbincang dengan Ibu Zulaini dari Unimed, dan juga ada Bapak Zulfendri dari USU, dosen FKM USU. Saya Rini Aprianti berserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa.